Menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta. Saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Muhammad Arifin yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Arifin, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cinta, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Ustadz Arifin, kita mulai saja di segmen 2 ini. Dari informasi tak terima diberi kartu merah, seorang pria memukul wasit saat pertandingan sepak bola berlangsung. Pelaku yang juga seorang anggota DPRD Tangerang Selatan akhirnya meminta maaf kepada korban dan seluruh pihak yang dirugikan atas perbuatannya tersebut. Video ini memperlihatkan saat turnamen sepak bola antar kampung berlangsung di Stadion Mini Pakujaya, Kota Tangerang Selatan, Banten. Usai mengawasi jalannya pertandingan, nampak wasit berbaju kuning mengeluarkan kartu merah yang ditujukan untuk seorang pemain. Tak terima dituduh melakukan pelanggaran. Pria bernama Edi Mamat yang juga anggota DPRD Tangerang Selatan itu langsung memukul wasit yang bertugas. Beruntung aksi pemukulan itu cepat dilerai oleh pemain lain dibantu petugas keamanan setempat. Atas perbuatan tak terpuji yang ia lakukan, pelaku pun langsung meminta maaf. Saya juga minta maaf semua dari pihak pelaksana panitia, biasanya Pakujaya Cup 7, ya kan, ya saya minta maaf juga pada aparat, mungkin ya, yang utama wasit, kita sama-sama di lapangan, lepas kontrol emosi. Rencananya Senin besok pelaku akan dipanggil oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra Jakarta terkait sanksi kode etik yang akan diberikan. Syahbudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten. Ya, sungguh disayangkan sikap arogan salah seorang anggota DPRD Tangerang Selatan yang seharusnya menjadi panutan bagi rakyat yang memilihnya. Nah, ini Ustadz Arifin bagaimana melihat kasus tadi? Ada beberapa hal yang perlu kita kritisi dari sikap lapang dada menerima keputusan, arogansi yang tidak perlu sampai melatih diri agar tidak mudah marah. Ya, terima kasih Kak Cinta ya. Sebetulnya terpicu atau terpancing oleh emosi pada saat kita berada di lapangan sedang bertanding itu bukan cuma anggota DPRD ya yang bisa terkena hal itu. Semua orang mungkin saja bisa terkena hal itu ya, terpancing emosinya. Nah, hanya saja memang kita harus pandai-pandai memposisikan diri kita gitu. Dalam olahraga kan kita harus patuh pada pimpinan, yaitu wasit gitu. Dan bukan cuma olahraga, dalam hal apapun. Jadi saya kira begini yang perlu kita ingat betul itu adalah bahwa memang setiap orang itu atau orang banyak yang punya posisi sebagai direktur, sebagai pimpinan. Saya katakanlah saya ini direktur di satu tempat misalnya. Tapi di lingkungan saya, di RT saya, RW saya kan anggota biasa. Saya harus patuh pada keputusan ketua RT, ketua RW saya gitu. Saya dan lain-lain lah. Saya anggota DPR, anggota DPRD kan di kantor, di DPRD saya anggota atau ketua. Tapi di tempat lain ketika saya bertanding, saya harus tunduk pada yang memimpin pertandingan yaitu wasit. Semua kita umpamanya juga kita punya posisi yang tinggi, tapi ketika kita naik pesawat terbang, kan yang mengepalai, yang mengatur semua di dalam penerbangan itu kan pilot. Kita harus tunduk pada aturan itu gitu. Jadi saya kira memang ini sangat perlu ya kita mengetahui di mana kita menjadi pemimpin dan di mana kita menjadi anggota gitu. Sebab kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran terutama di surat An-Nisa nanti bisa kita periksa ketika ayat itu berbicara tentang kepemimpinan, itu dua unsur itu dibahas gitu, unsur pemimpin juga unsur yang dipimpin. Jadi nggak bisa kita menyalahkan pemimpin melulu atau memposisikan diri sebagai pemimpin melulu, maunya dihormati melulu, tidak menerima kritik gitu ya, tidak mau ditegur dan seterusnya. Padahal kita pada saat yang sama kita seharusnya juga bisa memposisikan diri sebagai pemimpin sekaligus orang yang dipimpin gitu. Jadi saya kira memang ini pelajaran penting bagi kita semua, bukan cuma anggota DPRD. Kebetulan saja dalam kasus ini anggota DPRD, tapi sangat boleh jadi orang-orang lain atau kita lah yang orang mungkin bukan anggota DPRD, ya bisa saja juga terkena penyakit semacam ini gitu ya, mudah tersinggung, mudah terkena emosi, tidak mau dikritik.
Itu yang pertama ya, memposisikan diri sebagai pemimpin sekaligus sebagai orang yang dipimpin. Nah, yang kedua itu yang penting menurut saya juga bahwa dalam hadis yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kita harus ingat-ingat juga bahwa ketika kita memposisikan diri sebagai pemimpin maupun orang yang dipimpin, sama-sama ada tanggung jawabnya gitu. Tanggung jawab orang yang dipimpin atau rakyat atau dalam hal ini adalah pemain di lapangan, itu tetap akan ditanya oleh Tuhan, apakah kita bermain dengan benar sesuai aturan, tidak menyakiti orang lain, tidak merugikan orang lain. Kadang-kadang kan kita melulu menyalahkan wasitnya atau menyalahkan pihak lain gitu. Tapi kita sendiri melakukan tindakan-tindakan yang merugikan lawan bermain kita di lapangan. Dalam contoh kasus ini, contoh di lapangan. Itu karena apa? Karena mungkin tidak ada rasa tanggung jawab di dalam dirinya bahwa suatu saat nanti akan ditanya. Gitu. Karena kan dalam Al-Quran disebutkan bahwa jangankan perbuatannya, perkataan saja, sekecil apapun ucapan yang keluar dari mulut kita, itu diawasi dan dicatat oleh malaikat. Yang tentu saja kalau diawasi dan dicatat, akan ditanya nanti, kenapa kamu pada tanggal sekian di tempat ini melakukan ini, mengucapkan itu, dan seterusnya. Nah, kalau itu yang kita ingat, insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu sulitlah kita meredam emosi kita pada saat berada di lapangan semacam itu tadi. Saya kira itu tanggapan saya ke Cinta. Ya Ustadz, kita ketahui pelaku ini kan seorang anggota DPRD yang seharusnya bisa menjadi contoh yang baik bagi rakyatnya. Apakah ada konsekuensi khusus ini Ustadz yang diterima seseorang pemimpin yang tidak bisa mencontohkan sikap yang baik? Sebetulnya ada ya, mungkin agak kasar kalau saya katakan sebaiknya mundur gitu. Karena begini, dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwa salah satu ada 3 kelompok atau 3 jenis orang yang sholatnya itu dianggap kurang baik, nanti tidak diangkat oleh Allah ya. Artinya sholatnya nggak naik ke atas. Salah satunya adalah imam yang mengimami sholat padahal makmumnya tidak suka gitu. Jadi umpamanya saya ini orang yang tidak terlalu disukai lah di masyarakat saya. Entah karena perangai sehari-hari saya kurang baik, entah apa, ada sebab lah tentunya. Tapi saya memaksa diri saya untuk mengimami sholat. Padahal orang-orang jelas-jelas nggak suka sama saya. Nah, itu nanti sholat saya yang begitu itu dianggap tidak sampai ke langit. Karena saya memimpin orang-orang yang tidak saya suka gitu. Nah, ini juga ada kaitannya dengan kasus-kasus yang semacam ini. Pada saat kita menjadi orang yang dipercaya oleh rakyat, entah di DPRD, entah di pemerintahan, entah di posisi yang lain apapun, itu yang jelas kita mendapat kepercayaan, lalu kita melakukan sesuatu yang melukai, mencederai kepercayaan itu, kan artinya ada orang yang tidak suka dengan kita karena perbuatan itu, gitu. Nah, kalau merujuk kepada hadis tadi, ketika ada orang yang tidak suka atau bahkan banyak orang yang tidak suka atau terlukai dengan perbuatan kita, ya kita sebaiknya tidak usah menjadi imam. Kalau melihat hadis tadi, artinya ya sudah tidak usah menjadi pemimpin, mundur gitu. Tapi budaya mundur kan di Indonesia belum terlalu belum umum lah ya. Sebaiknya kalau memang tidak mundur ya paling tidak bertanggung jawab kepada rakyat dengan cara umpamanya mengikuti apa yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan ataupun pihak-pihak lain yang mungkin nanti akan mengeluarkan keputusan tentang itu. Tapi yang jelas harus ada semacam cara lah untuk meredakan amarah atau emosi orang-orang yang menjadi anggotanya atau yang dipimpinnya. Saya kira itu. Bahkan kalau sampai mundur itu sebetulnya akan lebih baik gitu ya, karena ini wujud tanggung jawab yang jelas dan lebih tegas kalau sampai mundur. Begitu saya kira Kak Cinta. Ya, harus punya tanggung jawab moral begitu ya Ustadz, meskipun di luar sebagai anggota DPRD, setidaknya harusnya bisa mencontohkan yang baik kepada masyarakat karena juga sebagai wakil rakyat.